Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Erik Darmawan, PwC Indonesia Deal Partner dan kita masih membahas mengupas IPO sebagai mekanisme pembiayaan perusahaan. Pak Erik, kita lanjutkan kembali Pak. Pandemi Baik, Mas Dedi. COVID-19 Pak Erik yang masih terus berlanjut di 2021 meskipun upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah vaksinasi kemudian mengupayakan pengendalian dengan berbagai kebijakan tertentu begitu untuk menekan angka dari penyebaran COVID-19. Hal ini tentunya memberikan bisa dikatakan dampak psikologis juga ini bagi para perusahaan-perusahaan yang berencana atau yang sudah prosesnya berjalan ini untuk melakukan IPO. Dari pandangan Anda, apa yang dibutuhkan saat ini Pak untuk mungkin lebih meyakinkan atau memberikan pandangan di tengah ketidakpastian ini mengenai momentum yang tepat dalam melakukan IPO di posisi saat ini Pak Erik? Kalau saya melihatnya gini Mas, sebetulnya kan kalau kita lihat balik kepada poin saya di awal di mana bagaimana kita bisa melakukan balance dari sisi eksekusi daripada rencana jangka pendek dan juga rencana jangka panjang perusahaan. Nah sebetulnya kalau saya melihat bahwa sekarang ini dengan kondisi pandemi ini memberikan momentum kepada perusahaan untuk melakukan penataan ulang secara internal. Jadi kalau kita di PwC kita mengatakan ada beberapa fase. Pertama adalah dari sisi fase repair, di mana itu bagaimana perusahaan bisa melakukan suatu proteksi terhadap bisnis model ataupun bisnis activity daripada perusahaan itu. Pada prinsipnya adalah bagaimana menjaga suatu stabilitas untuk proses daripada jangka panjang planning daripada perusahaan ini. Misalkan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama adalah dari sisi misalkan operational excellence, dari sisi cost efficiency. Kemudian yang kedua juga kita bisa coba melihat dari sisi streamlining daripada bisnis proses dan juga bisnis activity-nya misalnya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan suatu optimisasi daripada cash daripada perusahaan. Nah tentunya hal ini kadang-kadang ketika kondisi ekonomi sedang baik, perusahaan lupa kadang-kadang dengan hal-hal seperti ini. Karena biasanya yang dikejar lebih ke arah dari sisi pendapatan dan revenue daripada perusahaan. Nah setelah perusahaan melakukan setting up dari repairment-nya ini, kemudian yang penting juga adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan strategi untuk rating dan reconfigure. Dalam artian bahwa perusahaan bisa melakukan satu strategic positioning, di mana salah satu hal yang menjadi utama adalah bagaimana melakukan alokasi permodalan. Tentunya dengan kondisi daripada pandemi ini mengubah banyak sekali cara kerja orang, cara people behavior dan segala macamnya. Dan juga tentunya diperlukan suatu adjustment juga dari sisi business operation apabila diperlukan. Jadi keywords di sini kalau saya melihat adalah bagaimana perusahaan itu bisa menjadi agile untuk bisa adjust dengan kondisi yang ada. Nah berikutnya dari sisi itu setelah mereka lay down strategic repositioning itu, yang penting juga adalah bagaimana perusahaan bisa melakukan performance improvement, di mana perusahaan bisa mengcapture potensi pasar yang ada, dan hal terakhir adalah dari sisi optimalisasi daripada aset. Jadi kalau kita lihat misalkan di neraca perusahaan itu, salah satu hal yang penting itu adalah bagaimana bisa melakukan optimalisasi dari sisi modal kerja atau working capital, karena siklus daripada cash ini menjadi hal yang kunci khususnya di dalam kondisi ekonomi yang krisis seperti ini. Nah harapannya dengan hal seperti itu tentunya itu perusahaan bisa melakukan suatu value proposition yang baik, juga bisa meng-create satu equity story yang compelling yang bisa ditawarkan kepada investor publik, di mana tentunya hal-hal tersebut perlu dibuktikan nantinya dengan track record daripada perusahaan dan juga nanti rencana strategis ke depan. Karena at the end of the day sebetulnya yang dibeli atau yang dicari oleh investor itu adalah growth story daripada perusahaan, apakah memang ini compelling dan bisa dijustifikasikan dengan baik atau tidak. Baik, kalau tidak salah ini pada Kamis ini PwC akan mengadakan webinar ya Pak, dengan mengadakan topik membangun equity story yang solid dalam masa ketidakpastian. Ini PwC bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia atau independen Pak, berdiri sendiri Pak Erik? Kebetulan kami melakukan event ini bekerja sama dengan pihak Bursa Efek, Mas Devi, dan ini sudah merupakan tahun ketiga kami bekerja sama dengan IDX dan PwC sebagai joint event. Alasan pemilihan topik, Pak Erik, membangun equity story yang solid dalam masa ketidakpastian, apakah ada korelasinya dengan situasi yang berkembang saat ini, Pak?
Tentunya kalau kita melihat bahwa kondisi daripada sekarang ini sangat relevan karena at the end of the day kalau kita lihat banyak sekali ketidakpastian dari kondisi pandemi ini. Jadi bagaimana suatu perusahaan itu bisa melakukan suatu value creation sehingga itu bisa menciptakan suatu equity story yang compelling dan menarik di hadapan investors. Jadi kalau kita melihat bahwa sebetulnya kondisi daripada sekarang ini bagaimana perusahaan itu bisa melakukan penataan ulang dan persiapan daripada IPO itu sebaik mungkin. Nah, sehingga nanti ketika timing window opportunity-nya itu muncul, itu perusahaan tinggal press the button sama launch the IPO proses. Jadi kalau kita boleh analogikan misalkan perusahaan semacam Coca-Cola misalnya. Kalau Coca-Cola kita lihat sebetulnya dalam kondisi ekonomi yang baik ataupun kondisi ekonomi yang tidak baik, sebetulnya orang tetap mengkonsumsi Coca-Cola karena memang branding dan juga track record yang dihasilkan perusahaan ini luar biasa gitu loh. Jadi menurut saya itu yang paling penting dari sisi persiapan daripada IPO untuk mendapatkan kesuksesan daripada IPO prosesnya itu sendiri. Dari pelaksanaan nanti Pak Erik, tampaknya kondisinya agak sedikit berbeda ini Pak, karena adanya pandemi begitu. Bagaimana sistem pelaksanaan nanti? Apakah ini lebih ke arah secara virtual begitu Pak Erik? Iya, jadi memang kalau kita lihat dengan kondisi terkini ini cukup banyak proses meeting dan juga proses IPO ini yang dilakukan melalui virtual meeting. Termasuk kalau kita lihat misalkan roadshow pun juga sekarang mayoritas daripada investor juga mereka terbuka untuk melakukan virtual meeting. Dan saya rasa juga sampai sekarang kalau kita lihat secara productivity-nya juga cukup baik. Ya tentunya mungkin tidak akan sebaik kalau kita melakukan physical interaction, tapi dengan kondisi yang sekarang kalau kita lihat progresnya cukup baik. Dan itu terbukti dengan misalnya tahun lalu kita bisa lihat kurang lebih sekitar 51 perusahaan yang go public dan juga dengan cukup banyak pipelines di tahun ini juga. Persiapan sampai sejauh ini Pak Erik? Persiapan dalam arti gimana, Mas Dewi? Keseluruhan Pak pelaksanaan event ini? Kalau dari sisi persiapan kami cukup baik. Jadi kita kebetulan melakukan dua seminar. Jadi minggu lalu kita telah melakukan seminar pertama dan besok adalah seminar yang kedua. So far kalau kita lihat dari sisi persiapan cukup baik. Semuanya kita lakukan melalui virtual meeting juga dan so far semuanya berjalan dengan baik ya, Mas Devi ya. Baik, sebenarnya apa goal dari pelaksanaan kegiatan ini, Pak Erik? Singkat saja Pak, waktu kita cukup terbatas. Pada intinya lebih ke arah tujuan daripada webinar ini memberikan suatu awareness kepada pelaku usaha di Indonesia tentang pentingnya bagaimana perusahaan itu bisa melakukan persiapan daripada proses IPO. Dan again, dengan kondisi daripada pandemi dan ketidakpastian ini, bagaimana suatu perusahaan bisa melakukan suatu value creation dan value preservation. Sehingga ini bisa dipakai untuk nanti menunjang rencana jangka panjang perusahaan untuk menghasilkan IPO yang successful ke depannya. Baik. Pak Erik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Kemudian upaya-upaya yang dilakukan ini semakin menguatkan tingkat kepercayaan daripada calon emiten untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih Pak Erik, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas Devi. Baik, terima kasih. Ada Bapak Erik Darmawan, PwC Indonesia Deal Partner, dan tadi kita membahas mengupas IPO sebagai mekanisme pembiayaan perusahaan. Dan perbincangan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David Sanover dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.